الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل تسليما كثيرا كما أمرت. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehat semua? Alhamdulillah. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyak orang lagi olahraga nih. Kita kaya bukan karena upaya kita yang maksimal dalam bidang bisnis kita, tetapi semata-mata karena karunia Allah. Betapa banyak orang yang mati-matian cari uang, tapi tetap bisnisnya dalam kondisi yang lemah. Artinya bisnis, olahraga, semuanya adalah izin Allah bagi kita semua. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bersandar kepada Allah atas segala semua persoalan kehidupannya. Tidak ada sebuah manusia yang tidak punya persoalan. Setiap manusia pasti punya persoalan. Mau ustaz, mau kiai, mau habaib, mau ibu rumah tangga, mau suami, mau istri, senantiasa dia pasti punya persoalan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk tangan, siapa rumah tangganya yang nggak punya masalah? Untuk gratis. Siapapun diri kita pasti punya persoalan masing. Maka Allah memberikan contoh hidup buat manusia. Siapa yang dijadikan contoh? Manusia. Allah tidak memberikan contoh kehidupan buat kita anak Tuhan. Tidak ada. Allah memberikan contoh kehidupan dari zaman ke zaman. Contohnya adalah manusia. Nabi Adam alaihissalam manusia. Nabi Nuh alaihissalam manusia. Nabi Lut alaihissalam manusia. Sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Karena manusia pasti masing-masing punya persoalannya. Maka tidak ada solusi yang paling terbaik buat kita semua kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kadang-kadang menangis. Nabi Muhammad kadang-kadang tersenyum. Nabi Muhammad kadang-kadang merasakan galau dalam kehidupannya. Nabi Muhammad kadang-kadang begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap persoalan-persoalan kehidupannya. Nabi Muhammad Allah berikan kesenangan, tapi Nabi Muhammad kadang-kadang mendapatkan ujian yang begitu berat. Tindasan-tindasan masyarakat Mekah sampai memeranginya, sampai mengusirnya, semuanya dialami oleh beliau sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin kalau setiap nabi anak Tuhan, bingung kita contohnya. Bagaimana kita mencontoh kepada anak Tuhan yang sempurna, apalagi Tuhan? Dari anak Tuhan malah justru menjadi Tuhan, makin bingung kita. Maka Allah memberikan tidak ada sebuah contoh yang paling terbaik buat kalian semua kecuali kalian mengambil contoh dan ibrah atas setiap Rasul yang Allah utus ke muka bumi, karena beliau adalah manusia yang sama seperti kalian. Begitulah mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan buat kita semua senantiasa akan mampu menjadikan sebuah pegangan buat kita semua. Allah turunkan hal yang paling terbaik atas setiap Rasulnya, yaitu kitab suci. Dan Al-Quran menjadi kitab suci yang paling terbaik yang diterima oleh Rasulullah SAW. Coba kita lihat kitab Injil. Dia tidak ditulis di depan Nabi Isa. Siapa yang menulis? Paulus. Kapan Paulus hidup? 200 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau nulis, nggak ada orangnya, mau merujuknya kepada siapa? Tapi Al-Quran ditulis langsung di depan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam oleh Zaid bin Thabit, seorang penulis yang Allah takdirkan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya ingatan yang kuat, orang yang punya tulisan yang bagus, ditulis di kulit-kulit binatang, dan Rasulullah menghatamkannya sampai 3 kali. Apakah Al-Quran diturunkan ayatnya ataupun suratnya berurut? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Arab. Justru kita lihat yang pertama kali turun surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, apa Al-Alaq. Sedangkan Al-Alaq posisinya pada juz ke-30. Siapa yang mengatur itu semua? Sehingga bukan Al-Alaq yang pertama yang ditulis di depan Al-Quran. Kenapa mesti Al-Fatihah? Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ciri kebenaran Al-Quran. Ini salah satu ciri kebenaran Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang Rasulullah di muka bumi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak ikut campur terhadap susunan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak ikut campur, apalagi berani nambahin kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Semua yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibagi 30 juz, terdiri dari 114 surat, dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau dipilih nabinya yang gak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Aku gak bisa baca. Sampai Jibril membeluknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Bayangkan 5 ayat berturut-turut diturunkan Allah kepada orang yang gak bisa baca. Bayangin kalau Nabi Muhammad lulusan UGM, kalau Nabi Muhammad lulusan Universitas Madinah, kalau Nabi Muhammad lulusan Ummul Qura di Mekah, orang mungkin tidak percaya dengan Al-Quran. Kenapa? Nabi Muhammad lulusan Ummul Qura, doktor dari Ummul Qura Mekah, tapi Nabi Muhammad dipilih orang yang gak bisa baca. Kenapa? Memberikan keyakinan bahwa Al-Quran tidak mungkin tulisan Muhammad. Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang mampu menuliskan ayat-ayat itu dengan baik untuk mampu menjadi petunjuk manusia. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masya Allah, Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk manusia hingga akhir zaman. Al-Quran Allah yang menciptakan dan Allah yang akan menjaganya. Kita tidak pernah ngaji selama puluhan tahun, Al-Quran tidak akan pernah hilang. Al-Quran tidak pernah kita sentuh pada tangan kita, Al-Quran tidak akan pernah hilang. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kata Allah dalam Al-Quran, kami yang menciptakan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya sampai dunia ini menjelang kiamat. Al-Quran tidak akan pernah rusak ataupun hilang dari tangan-tangan manusia. Lihat kitab-kitab yang sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, semuanya hilang dari peredaran. Yang muncul adalah banyakkan tulisan tambahan tangan-tangan manusia. Tetapi Al-Quran Allah jaga sampai dunia ini menjelang kiamat. Dia tidak akan pernah hilang. Maka siapa manusia yang paling merugi di muka bumi ini? Orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran. Karena kata Rasulullah, wahyu yang Allah turunkan atasku yang paling terbaik adalah Al-Quran. Padahal Nabi bisa membelah bulan atas perintah Allah. Nabi bisa memanggil pohon karena perintah Allah. Nabi bisa menggentarkan dan menghentikan Jabal Uhud. Berhenti kau Uhud, ya Uhud. Jabal Uhud marah ketika perang Uhud terjadi. Gunung saja ingin membantu Rasulullah, tapi kata Rasulullah, uskut anta ya Uhud, berhenti kau ya Uhud. Sakit. Allah memberikan bukti bagi kita semua bagaimana Taif, gunung-gunung di Taif 150 km
dari Mekah. Begitu marahnya ketika orang-orang Taif mengusir Rasulullah. Tapi apa kata orang Rasulullah? Berhenti kau. Malaikat tolong, tidak ada yang membantuku kecuali Allah. Biarkan ini menjadi ujian yang aku rasakan sebagaimana ujian yang Allah berikan bagi para nabi. Kalau nabi cengeng, maka mungkin akan menjadi cerita lucu bagi manusia. Tapi nabi begitu kokohnya terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka itu menjadikan sebuah contoh yang terbaik bahwa setiap manusia pasti akan mengalami ujian. Rumah tangga, pasar, sampai negara pasti akan mengalami ujian. Orang yang tidak mengikuti ujian pasti tidak ada sebuah peningkatan naik kelas apapun lulus apabila tidak ujian. Ada anak kita yang tiba-tiba masuk SMP tanpa ujian. Ujian adalah sunnatullah yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan atas ujian-ujian yang Allah berikan atas kita semua.